Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilaian uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Suradin, mahasiswa PPG LPTK UIN Palopo dengan NIM 250 208 106 37. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di SD 23 Batara dengan metode deep learning dalam rangka uji kinerja dengan materi anak soleh. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari kita mulai usaha kita. Mari kita berdoa dimulai. Dan sebelum kita mulai, kita mulai absen dulu, ya.
Absen ini agar supaya kita tahu mana yang hadir, mana yang tidak hadir. Oke. Pertama, kita bacakan dulu. Abdul Jamil. Ahmad Rasa. Dirga Rampian. Fadia. Muhammad Ramadan. Nur Aini Amanka. Nur Faiza. Nadiasa Harani. Rizky Abdullah. Silmi Dia. Muhaisa. Zafrudin. Oke, kita nama yang hadir pada hari ini. Ya, setelah kita mengabsen, kita tahu mana yang hadir, mana yang tidak hadir. Jadi perlu kita tahu bahwa hari ini apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Sekarang kita akan masuk materi pada hari ini, yaitu materi inti. Apa materi inti kita pada hari ini? Aku anak soleh. Apa itu anak soleh? Rajin sembahyang, rajin mengaji, rajin sholat. Rajin apa lagi? Rajin belajar, mantap. Rajin menolong orang lain. Ya, anak soleh. Itu namanya anak soleh. Ya, anak soleh itu banyak. Ya, yang kita lakukan itu yang baik. Kalau yang tidak baik, itu anak soleh. Baik sedekah, membantu orang lain, sholat, mengaji, belajar yang baik, itu orang soleh. Ya, ya, benar-benar. Selama ikuti proses pembelajaran ini, Dato meyakini makna hidup kita, saling menghargai, dan tugas utama sebagai pendapat dan benar. Membiasakan diri berlaku terpuji. Apa terpuji? Ya, ada tahu? Mengikuti wujud prestasi kita, dari mana hidup kita saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan yang benar. Belajar benar. Dan jelaskan makna hidup kita. Mana kita menjadikan kita? Kita dalam kebersihan. Ya, kebersihan. Mana kita untuk sampah, dibuang atau masuk ke sampah. Ya, bunga-bunga yang terhampur itu dikasih putih supaya kita dipandang. Ya. Saling menghargai sama manusia, baik beda agama maupun sama agama, kita sama gimana menjaga bersih. Itulah indahnya Islam. Ya, dan Islam mengatakan kita itu apa? Bersatu walaupun beda keyakinan. Ya. Menyebutkan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah yang benar. Kalau kita adalah saling menjaga satu lagi. Contoh, berlaku saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Menemukan perilaku manusia sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat dengan benar.
Ya, itu tenang. Itulah makna hidup yang didapatkan setiap orang. Setiap ada teman, tetangga yang bekerja, kita itu bantu. Ya, kalau ada uang, kasih uang ini saya hadir untuk bekerja, saya kasih uang untuk beli minuman atau kue nah itu bedanya. Ya, kita saran dalam rumah saja. Agama Islam yang kita penuh adalah agama Islam yang indah dan penuh kedamaian. Kedamaian agama yang mengajarkan kasih sayang. Ya, agama Islam itu mengajarkan kita kasih sayang, kebersamaan. Ya, dia itu sangat menyenangkan. Hidup tidak dikasih, tidak boleh dikasih ya. Ada tetangga yang miskin, kita dikasih, bantu. Tidak boleh berayat dengan sahabat itu, tidak boleh. Ya, sama-sama dirangkul. Ada kita punya beras lebih, kita bagi tetangga, ini teman, ini rezeki saya, bagi. Ya, nah itu Islam. Islam adalah agama sempurna yang di dalamnya menjelaskan kepada kita akhlak mulia. Apa itu akhlak mulianya? Tahu? Apa itu akhlak mulia? Sebagai anak muslim, kita harus memiliki akhlak atau 5, yakni akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti perintah Allah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi apa yang dijauhi larangannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Contoh, sholat, zakat, bayar zakat, puasa, haji, apa lagi? Ya, betul juga. Ya, ya, itulah. Nah, sebaliknya orang mukmin, orang yang beriman yang harus mencari perilaku akhlak al-sunnah, yakni tingkah laku atau perbuatan tercela. Apa itu tercela? Perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Contoh, menjelekkan orang lain, selalu berbuat bohong, tidak baik kepada ikhlas. Tidak boleh saling mengejek, itu tercela. Ya, tidak boleh berkelahi. Ya, semua itu terbaik. Itulah perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah. Nah, kalian tentu ingin hidup tenang dan damai. Siapa yang tidak mau hidup tenang di sini? Ada kan? Kita semua ingin hidup damai, tenang, nyaman, santai, ya, penuh kedamaian. Tidak seperti sana ada teman baik lagi, sini teman kita makan, senang kita kita bergaul. Tidak ada rasa dendam atau apa, ya. Itulah kedamaian kita. Islam mengajarkan kita itu bagaimana kita saling apa? Saling menyayangi, sayang dan menyayangi orang lain. Tidak boleh iritasi, ya, tidak boleh iritasi. Semua jadi sahabat kita, jadi teman kita. Ya. Itu juga dengan teman kerja, pastilah mereka ingin hidup tenang dan damai. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita hidup damai dengan teman lain? Nah, apa? Ya, datang di rumahnya, datang menyapa, ya, silaturahim, ya.
Orang lain juga itu merasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Apabila ada yang lain itu saling begitu lah, ya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain atau teman. Ya, tidak ada kita itu atau manusia itu memilih hidup sendiri. Ya, masih dia membutuhkan orang lain. Biar bagaimanapun dia baik dia kaya mau baik semuanya, tetap dia butuh orang lain. Biar tinggi bagaimanapun jabatannya, tetap butuh orang lain. Ya. Contoh, apabila dia meninggal, keluarganya meninggal, dia mungkin atau dia meninggal sendiri, dia mungkin tinggal sendiri dengan aku, dia ke dalam kuburan itu. Mungkin pasti ada orang lain yang membantu mengangkat jenazah itu, ataupun kerja lain, ya, kerja baik dalam keadaan meminta rangka atau kematian ke pas kita butuh orang lain, ya, begitu. Manusia membutuhkan orang lain itu untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik, agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita. Kalau kita saling membantu, saling menolong orang lain, jadi orang lain juga senang. Ya, biar dia seharusnya kita menghargai orang lain. Bagaimana kita menghargai orang lain? Ya, saling membantu, saling menolong. Ya, Allah berikan kepastian tentang nilai kita saling menghargai. Seperti dalam banyak wahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghir fasada fil ardi. Artinya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah yang telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Ya, kapan kita berbuat kerusakan di bumi ini, maka Allah itu marah. Allah itu marah apabila kita membuat kerusuhan atau kerusakan di muka bumi ini. Ya, makanya kita harus beribadah, rajin sholat, rajin mengaji. Nah, itulah bentuk kita kepada Allah, ya, dan juga bentuknya kesolehan kita kepada Allah. Bahwa kita tahu bahwa kita harus sholat lima waktu, rajin mengaji, sholat, ya, ya. Sini mari kita harus saling menghargai dalam setiap pribadi manusia. Apabila anak muslim saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia, apalagi sebagai anak muslim. Ya, bagaimana? Tadi teman-temannya itu sudah kalian sudah terbiasa menjadi diri dari perilaku kita. Tidakkanlah diri kita dari sikap merasa saling hebat. Tidak boleh merasa diri kita ini orang jago, orang pintar. Tidak boleh kita merasa diri kita ini orang pintar. Ya. Tidak boleh merasa ini, tidak boleh merasa pintar, tidak boleh merasa
kita harus merendahkan diri kepada orang lain supaya orang juga senang kepada kita. Nah, itulah bentuk kesolehan kita kepada Allah. Tunjukkan kebaikan kita itu kepada orang lain supaya orang lain itu senang kepada kita. Oh, kami itu bagus sekali dia. Kami sholat, mengaji sopan, santun, gaji, menolong orang lain, selalu memberi, sedekah kepada orang lain. Ya, itulah bentuk kesolehan kita. Ya, itu kan jadi anak soleh. Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Tidak ada manusia sempurna. Ya. Ada yang kamu tahu, saya tahu. Ini tidak tahu. Ada.